Pasal 17. Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan mereka melalui Amfipolis dan Apolonia, lalu tiba di Tesalonika. Di sana ada rumah ibadat orang Yahudi. Maka Paulus pun pergi ke rumah ibadat itu, seperti yang biasa dilakukannya kalau ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi, lalu bertukar pikiran dengan orang-orang di situ mengenai ayat-ayat Alkitab. Ia melakukan itu 3 hari Sabat berturut-turut. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab, ia menjelaskan dan membuktikan bahwa Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah perlu menderita dan hidup kembali dari kematian. Yesus yang saya beritakan kepadamu itu, dialah Raja Penyelamat yang dijanjikan, kata Paulus. Beberapa orang menjadi percaya lalu mengikuti Paulus dan Silas. Begitu juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah dan banyak lagi wanita-wanita terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi iri hati. Mereka memanggil orang-orang yang bergelandangan di jalan-jalan dan membentuk gerombolan perusuh. Lalu mereka mengaco di seluruh kota itu dan menyerbu rumah seorang percaya yang bernama Yason untuk mencari Paulus dan Silas, karena mereka mau membawa Paulus dan Silas keluar menghadap orang banyak. Tetapi ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya lainnya ke depan pejabat-pejabat yang berkuasa di kota itu. Mereka berteriak, orang-orang ini mengacau di mana-mana. Sekarang kota kita pun didatangi oleh mereka, dan Yason sudah menerima mereka di rumahnya. Mereka semua melanggar ketetapan-ketetapan Kaisar Roma, karena mereka mengatakan bahwa ada lagi raja lain yang bernama Yesus. Dengan kata-kata itu, mereka membuat orang banyak dan para penguasa di kota itu menjadi gempar. Lalu para penguasa itu menyuruh Yason dan orang-orang percaya yang lainnya itu membayar uang jaminan. Sesudah itu baru mereka dilepaskan. Malam itu, orang-orang percaya di kota itu menyuruh Paulus dan Silas pergi ke Berea. Setibanya di situ, Paulus dan Silas pergi ke rumah ibadat Yahudi. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Banyak di antara mereka percaya kepada Yesus, dan tidak sedikit pula orang-orang Yunani terkemuka yang percaya, baik wanita maupun pria. Ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus mengabarkan juga perkataan Allah di Berea, mereka pun datang di Berea dan menghasut serta membuat orang-orang di situ menjadi gelisah. Cepat-cepat saudara-saudara di Berea itu mengantar Paulus ke pantai, sedangkan Silas dan Timotius tetap tinggal di kota itu. Setelah mengantar Paulus sampai ke Athena, saudara-saudara itu kembali ke Berea dengan membawa pesan dari Paulus supaya Silas dan Timotius menyusul dia secepat mungkin. Sementara Paulus menunggu Silas dan Timotius di Athena, hatinya sedih melihat kota itu penuh dengan berhala-berhala. Oleh sebab itu, di rumah ibadat, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang lainnya yang menyembah Allah di situ. Begitu juga di pasar-pasar, setiap hari ia bertukar pikiran dengan setiap orang yang berada di situ. Guru-guru aliran Epikuros dan aliran Stoa berdebat juga dengan dia. Beberapa dari mereka berkata, orang ini tahu apa? Pengetahuannya hanya sedikit, tetapi ia banyak mulut. Beberapa yang lainnya berkata, rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa bangsa lain. Mereka berkata begitu karena Paulus berbicara tentang Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati.
Lalu mereka membawa Paulus ke pertemuan di Bukit Areopagus. Di sana mereka berkata kepadanya, "Kami ingin tahu pengajaran baru yang engkau beritakan itu. Sebab engkau mengemukakan hal-hal yang kedengaran aneh pada telinga kami. Oleh sebab itu kami ingin tahu artinya. Sebab semua orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ sangat suka menghabiskan waktu senggang mereka untuk mendengarkan dan berbicara tentang hal-hal yang terbaru." Pada waktu Paulus berdiri di depan orang-orang yang berkumpul di Areopagus itu, Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Sebab ketika saya berjalan-jalan di sekeliling kotamu dan memperhatikan tempat-tempat sembayangmu, saya melihat juga satu tempat mempersembahkan korban. Di tempat itu tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Allah yang kalian sembah tetapi tidak mengenalnya. Dialah yang saya beritakan kepadamu. Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya ialah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak tinggal di dalam rumah dewa yang dibuat oleh manusia. Ia juga tidak memerlukan bantuan manusia, sebab ialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada manusia. Dari satu orang manusia, ia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh hidup. Allah melakukan itu supaya mereka mencari Dia. Mudah-mudahan mereka bertemu dengan Dia pada waktu mereka mencari-carinya. Tetapi sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Seperti yang dikatakan orang, kita hidup dan bergerak dan berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Sama juga dengan yang dikatakan oleh beberapa penyairmu. Mereka berkata, kita semua adalah anak-anak-Nya. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, kita tidak boleh menganggap Allah sama seperti patung daripada emas atau perak atau batu yang dibuat menurut kepandaian manusia. Masa kebodohan kita itu sudah dilupakan oleh Allah. Tetapi sekarang Ia menyuruh semua orang di seluruh dunia bertobat dari dosa-dosa mereka. Sebab Ia sudah menentukan suatu waktu untuk mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Tugas itu akan dilakukan oleh seorang yang sudah dipilih Allah untuk itu. Dan supaya semua orang yakin akan hal itu, Allah sudah menghidupkan kembali orang itu dari kematian. Ketika orang-orang itu mendengar tentang hidup kembali sesudah mati, ada dari mereka yang menertawakan Paulus. Ada juga yang berkata, kami ingin mendengar saudara berbicara lagi mengenai hal ini. Lalu Paulus meninggalkan pertemuan itu. Tetapi ada di antara mereka yang berpihak pada Paulus dan percaya kepada Yesus. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, dan beberapa orang lagi.